Sore-sore makan pisang molen, lebih enak sambil seduh kopi. Yuk teman-teman, kita dukung sepak bola putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV dan welcome back to Football Talk episode keempat. Dan seperti biasa di seluruh episode Football Talk gue bakal mengundang berbagai narasumber yang tentunya kompeten, yang inspiratif dan inovatif. Iya gila. Dan kita akan berbicara mengenai sepak bola yang nggak sekedar bermain 11 lawan 11 tapi lebih dalam daripada itu. Dan sekarang di sebelah gua sudah mendatangi narasumbernya langsung. Siapa dia? Siapa namanya? Apa kegiatannya? Sebagai apa dia? Nanti kita bakal nanya-nanya ke dia. Tapi sebelum kita mulai kontennya, jangan lupa support channel gua dengan subscribe. Ditekan tombol subscribe-nya, terus diaktifin juga loncengnya. Jadi kalau misalkan gua upload video baru, nanti kalian bisa langsung ternotifikasi, terus di share ke teman kalian, dan jangan lupa di like dan komen di bawah, karena gue paling suka kalau misalkan viewers gue itu komentar yang berbobot. Nanti kita bisa nanti kita bisa diskusi di sana lebih lanjut. Oke, kita mulai langsung kontennya dengan memperkenalkan diri. Gue Gerard Regusti, di Instagramnya Gerard Regusti 20 bisa dicek. Yes, jadi Gerardo namanya. Gue sengaja undang dia ke dalam konten ini karena gue kenal dia sebagai salah satu pengurus dari sebuah bukan klub sih ya, tapi komunitas sepak bola. Isinya kita main bola. Kebetulan gue juga pernah main sebagai tamu di sana, namanya Garuda Reject. Gue sih pengen tahu sih tentang apa sih Garuda Reject itu, kenapa namanya Garuda Reject, karena kan konotasinya Garuda terus Reject. Apakah apakah dia menolak Garuda sebagai lambang negara? Enggak kan ya, harusnya. Nanti kita bakal nanya ke dia sama apa sih yang kegiatan yang dilakukan oleh Garuda Reject. Oke, so pertama-tama mungkin bisa jelasin tentang Garuda Reject kali. Garuda Reject pertama dari nama dulu ya, dari nama Garuda Reject. Garuda Reject ini sebenarnya nama bercanda. Awalnya bercandaan. Sebelum bermakna ini bercanda dulu ya. Jadi waktu itu kan kita jadi gini, gue orangnya tuh anti non kredit. Jadi gue akan menyebutkan semua pihak yang sekiranya memang berkaitan, gue tidak akan melupakan, jadi akan gue sebutin. Nah, kedua dari waktu itu kan kita masih gabung di KJTI kan, kolektor jersey timnas, masih main-main pakai jersey timnas. Karena kan KJTI kan kampanyenya kan dia mengkampanyekan jersey original, salah satunya dengan cara kita mabol pakai jersey original. Nah, terus gue memang sering ikut mabol KJTI sama beberapa teman gue dan pernah seleksi timnas segala macam gitu kan. Nah, waktu itu kan kita 2018 lagi Asian Games. Bersama dengan Asian Games juga banyak event-event yang berdekatan kayak ada AFF. Terus juga sebelum Asian Games juga sempat ada AFF U19 dan segala macamnya kan kalau nggak salah. Gue lupa setelahnya atau sebelumnya itu yang angkatan Bagas dan angkatannya ini. Nah, itu kan setiap timnas punya julukan kan. Yang maksudnya yang U16 Garuda Nusantara. Terus yang U16 waktu itu disebutnya Garuda Asia kalau nggak salah. U19 Garuda Nusantara, terus yang U23 yang Asian Games Garuda Muda, terus yang Putri Garuda Pertiwi kan. Nah, karena maksudnya gue dan teman-teman gue yang KJT itu pakai baju timnas kan bukan timnas. Jadi kita bercanda aja. Itu kita Garuda Reject nih, Garuda Reject. Nah, waktu itu masih jadi bercandaan sampai akhirnya kan kita mau berdiri sendiri kan, tapi berdiri sendirinya pun kita nggak lepas dari KJTI. Maksudnya dalam arti kan waktu itu anak-anak muda masih semangat, masih main bola walaupun udah nggak di konteks serius ya, tapi kan kayaknya nggak ngimbang gitu loh kalau di teman-teman yang KJTI ada juga yang udah berkeluarga, ada bapak-bapak, ada om, ada juga kan yang itu masih main untuk have fun, nggak imbang kalau ditempel sama teman-teman gua waktu itu. Akhirnya kita iya bikin Garuda Reject dari bercandaan. Awalnya sih bercanda. Nah, setelah
dimaknai itu tuh jadi something gitu loh. Maksudnya ada gini, kayak Genesa Apparel ya Mas Ami, waktu itu kan sempat gue nonton vlognya. Apa sih Genesa itu? Genesa tuh sebelumnya nggak ada artinya. Tapi ketika udah jadi apparel, Genesa jadi sesuatu kan. Nah, gue tuh seneng aja gitu, sebenarnya gue juga seneng aja sama penjelasan itu. Dan jadi gue juga kayaknya juga gitu, maksudnya Garuda Reject awalnya nggak ada apa-apanya, namanya buruk. Sempat ditanya orang kayak, ini apa nih Garuda Reject gitu kan, ini apa nih Garuda Reject. Nah, setelah kita memaknai musik dan kita meresapi, kita telah reject itu di sini dalam artian begini, ada sebuah produk ini tidak layak, maksudnya nggak lolos quality control, tidak bisa dimasuk ke retail kan, masih jadi produk reject. Tapi dia tetap bermanfaat, iya kan? Dia tetap bermanfaat sebagai produk reject, tetap berguna, ada kekurangan tapi tetap berguna, tetap bisa digunakan, ya kan? Nah, gue berpikir maksudnya waktu itu saya Garuda Reject adalah memang di antara kita ada yang pernah mencoba jadi pemain sepak bola, mencoba untuk jadi pemain profesional, tapi kita tidak habis gitu, kita tidak hilang, kita tidak terus selesai gitu. Karena kan maksudnya adalah sepak bola ini kan, kalau gue bilang sepak bola ini olahraga yang universal. Maksudnya adalah sepak bola bisa dimainkan dengan kondisi seminimal mungkin. Lu tidak harus jadi pemain pro untuk main sepak bola, lu tidak harus main di stadion besar untuk bermain bola, tidak harus di lapangan bagus, bahkan tidak pakai seragam pun juga masih bisa main bola. Gak ada gawang pun masih bisa main bola kan? Iya kan, pakai sendal. Gak ada bola pun bisa main bola. Pakai, kalau dulu gue di sekolah kertas gue jadi satu, jadi bundelan, gue tester. Tidak ada bola, seharusnya bola secara arti sepak bola ya, bola benerannya tetap bisa dimainkan. Bahkan maksudnya teman-teman kita yang ada berkekurangan di fakultas atau apa pun bisa main sepak bola, iya kan? Ada tim para games. Maksudnya ada itu, sepak bola bisa dalam artian lebih luas, semua bisa menikmati. Nah, kalau kita balik lagi ke nama Reject tadi, yaitu Garuda Reject, kita juga masih Indonesia, masih anggota dari Indonesia, masih bermain bola di Indonesia, tapi tidak jadi pemain profesional. Reject dalam artian bukan kita tidak sempurna, kita maksudnya bukan produk yang sempurna, mungkin kita tidak layak masuk ke timnas karena memang ada yang lebih layak dan lebih pantas untuk mewakili Indonesia, tapi kita tidak habis, kita tetap di bawah dengan Garuda di hati kita masing-masing gitu maksudnya. Itu lagi makna Garuda Reject setelah kita setelah kita menelaah komunitas sepak bola ya. Iya, komunitas sepak bola. Berarti main bola dong. Main bola pasti. Apa ya sebagai acara utamanya? Acara utamanya main bola. Tapi ada lagi nggak sih selain itu? Ada, pasti ada dong. Maksudnya gini. Kita bermain, maksudnya kita banyak di Garuda Reject ini udah tidak menjadikan sepak bola sebagai profesi utama pasti kan. Ada teman-teman yang kuliah, ada teman-teman yang punya keahlian lain yang mungkin itu tadi reject, mungkin dia punya keahlian tapi nggak diperhatikan atau nggak di notice sama pihak-pihak lain gitu. Misalnya entah dia bisa main musik, entah dia bisa dia hobi nge-game, macam-macam kan. Nah, gue mau dengan adanya Garuda Reject itu kita juga bisa menjadi channel untuk teman-teman. Kayak misalnya kemarin kan ad hoc, waktu kita sama ad hoc Apparel kan launching. Yang launching itu, ada lu juga ya? Ada gue ya, kebetulan kan gue bisa MC. Terus akhirnya gue sama Faris kan juga dari Jack, Faris Taufik jadi MC, iya, jadi MC. Atau butuh model, oke lah, ada Hanifah, ada Chris, yang udah sering juga, kita kan dari Garuda Reject sering Photoshop gitu kan. Terus di acara lain kayak misalnya kemarin pandemi waktu awal-awal tahun 2020, pasti kita harus cari kegiatan. Maksud gue gini, jangan sampai karena ada satu problem itu membuat semuanya mati. Dalam arti sepak bola nggak bisa jalan, semua mati, kita nggak ada kegiatan, anak-anak sampah. Maksud gue kan anak-anak ini kan yang, apalagi yang putri kan masih main di profesional, masih ada agenda reguler. Masa off semuanya gitu loh. Sebagai komunitas yang mewadahi, paling nggak kita punya alternatif. Nah, waktu itu makanya kita bikin macam-macam. Waktu itu kita sempat bikin divisi e-sport. Sempat ada turnamen Mobile Legends, sempat ada turnamen PUBG, sempat ada turnamen eFootball PES. Itu Garuda Reject ngirim semua, ngirim turnamen itu selama pandemi kemarin. Terus dan itu tetap sama campur karena yang cewek-cewek juga banyak yang jago PUBG kan. Vini kaptennya Persija itu PUBG jago banget, gua akuin. Azranya Persija juga jago banget. Terus kita gabungin sama beberapa cowok yang sering main kayak Beril, kayak waktu itu siapa lagi sih, gue lupa yang turun, ada Dana kalau nggak salah, main ikut di turnamen. Dan itu kan kita yang ikut Mobile Legends juga sempat ikut. Dan kita juga ngadain kemarin, itu dari by request maksudnya ada saran dari teman-teman putri.
awalnya kita mabar PUBG biasa kan, tapi kayaknya bang ini dong bang, bikin PUBG bang buat apa namanya, buat anak-anak putri. Pada nge-DM gue ya, kalau emang gini ya udah akhirnya gue bikin. Jadi kemarin ya sebelum ya gue mau nyebut deh gini, sebelum ada event resmi yang besar itu buat dari Jack udah bikin duluan yang full putri semua yang ikut. Jadi pemain putri gue paham nih yang mana, gue paham yang mana nih. Iya itu kan. Sebelum itu dari Jack udah bikin, walaupun dengan ya memang kita kan cuma komunitas kecil, nggak bisa live stream dan segala macam dengan segala keterbatasannya. Tapi semua peserta ada sekitar 25 tim apa nggak nyampe 12 tim atau 15 tim putri semua, benar-benar full pemain putri yang main. Tadi kan lu beberapa kali nyebut teman-teman putri kan? Iya. Berarti di Garuda Reject itu ada anggota Ada temen. putri gitu. Bukan anggota sih, lebih ke temen. Jadi Oh, kan harus kita akuin Garuda Reject tidak menciptakan pemain putri, enggak. Kita tidak, karena sempat ada banyak yang salah konteks kan, dikiranya Garuda Reject mau ngebaca pemain apa enggak. Kita tidak pernah, kita harus mengakui, harus apa adanya, mereka berlatih di klubnya masing-masing. Tapi ketika mereka lagi off, mereka lagi butuh tempat main yang aman, maksudnya ada tempat main bola yang aman, yang tidak ada yang kita tidak kompetisi, tidak dalam tekanan, tidak ada target. Kebetulan mereka Garuda Reject gitu. Jadi kita tidak mengambil pemain manapun, mereka sudah punya klubnya masing-masing, sudah punya SSB-nya masing-masing. Jadi kalau ada teman-teman putri yang mau belajar sepak bola, bisa kepoin aja IG teman-temannya, karena Garuda Reject bukan sekolah bola gitu, bukan sekolah bola, itu cuma murni komunitas. apa sih yang awalnya membuat lu menerima sepak bola putri di Garuda Reject? Kalau terima sepak bola putri sebenarnya gini, jadi awalnya ini mungkin belum pernah gue buka di mana-mana, ini kebetulan eksklusif. Mantan gue kiper tapi Kamu cuma cewek kan? cewek dong Anda. Mantan gue kiper, waktu itu kiper tapi gue nggak sampai level profesional, cuma yang di antar sekolah, antar klub kecil. Terus waktu itu sekitar tahun berapa ya? Gue mau nyebut tahunnya, ntar tahu mantan gue yang mana soalnya, jadi pasti ada yang tahu soalnya. Pokoknya itu, terus gue agak kepo. Kan lu anti kredit. Tapi ini masalah tahun, Oh, iya. dan ini mantan. Ini berbahaya ini. Karena mantan gue kiper, terus sepak bola putri belum terlalu notice lah. Oh. Gue kepo. Kira-kira bisa ngasih waktu itu kan si cewek gue kan? Cewek gue ini lebih tinggi gitu levelnya. Gue kepo. Ya iya pasti dong. Gue udah nggak jadi pemain. Gue cari, gue kepo, gue nemu IG teman-teman waktu itu masih timnas putri belum terlalu heboh lah. Gue kepo, akhirnya gue tuh pengen ngikutin ini kayak gimana sih, gue pengen lihat langsung. Waktu berjalan ya akhirnya gue putus ya, akhirnya udah selesai gitu. Tapi keponya gue berlanjut. Terus gue akhirnya nonton beberapa kali di Sawangan, itu TC-nya timnas putri. Sempat timnas putri yang Asian Games, yang mau Asian Games, sama timnas putri U16 yang mau ke Piala Asia. Nah, terus gue nggak sengaja ngerekam golnya Seva Imut waktu itu. Jadi mereka kalau dicoba golnya Seva Imut tuh memang kalau harus diakuin teman-teman mungkin nggak banyak tahu pemain sepak bola putri, yang tahu mungkin yang seliweran di Explore aja, kalau sebenarnya banyak yang talented. Ada Seva Imut waktu itu dia ngegolin tuh dari free kick, rebound, belum nyampe tanah langsung di volley first time, dia langsung di volley first time, gue masih ada videonya. Terus dia udah diganti karena kalau lagi TC kan pemain banyak kan, bisa sekitar 40-30. Seva Imut udah diganti, gue panggil, Seva, ini tadi yang golin kamu bukan ya? Iya bang, aku ada videonya. Nah dari situ akhirnya jadi ngobrol kan, dari Seva terus kenal ke yang lain. Akhirnya secara tidak sengaja gue inilah nyampur ke circle-nya itu kan, circle-nya itu ini U16 ya, ini yang U16. Terus U16 ini berangkat ke Kyrgyzstan untuk kualifikasi Piala Asia, dan ternyata permainannya luar biasa. Mereka menang lawan tuan rumah, menang lawan Palestina. Walaupun lawan Australia kalah, tapi ya wajar. Ya, lawan Australia kalah kan. 2 kali menang mereka dipuji, begitu kalah memang netizen Indonesia begitu. Nanti gue sensor nih mas. Nggak usah disensor juga nggak apa-apa bang. Netizen Indonesia begitu. U16 maksud gue gini, gue juga ngebela ya. U16 berarti kan SMP, bukan under kan, under 16 berarti di bawah 16 tahun. Iya. Bayangin anak di bawah 16 tahun meninggalkan keluarganya berbulan-bulan, keluarga dan sekolah yang mungkin itu masih level main mereka ya, mereka main bukan saatnya mereka punya beban tanggung jawab negara segala macam, meninggalkan keluarga, waktu segala macam untuk Indonesia, berjuang sampai ke negara orang yang pasti banyak cerita suka dan dukanya. Dan kalian yang sudah harusnya punya akal sehat menghujat anak-anak itu gitu loh. Maksudnya mereka udah melakukan bela negara secara nyata gitu.
Masalah sepak bola ini kan menang dan kalah. Iya. Sebuah pertandingan yang lu akan ketemu menang dan kalah. Iya. Menang dan kalah ini bukan baik dan jahat kan? Iya. Ketika lu kalah lu jahat enggak kan? Bukan sesuatu yang harus dihujat. Karena itu adalah hasil dari permainan gitu kan, hasil dari pertandingan. Kalau soal masalah skor waktu itu memang sampai belasan. Tapi harus diakuin putri kita ini syukur ada U16. U16 sudah punya tim yang bisa berangkat, udah syukur banget itu. Kalaupun kalau lawan Australia kan Iya, ya masa udah. harus dijelasin gitu Iya. kan. Ya udah Udah kuat. tahu lah ya. Secara tradisi bolanya yang putri udah kuat Iya, ya. waktu itu syukur. Mereka pulang tuh. Kebetulan di sini, gua waktu itu juga, maksudnya posisi mereka di Kyrgyzstan, gua di Indonesia. Gua nge-kontak Daniel Devni waktu itu, nge-kontak Daniel Devni. Terus Daniel Devni itu gua pernah ketemu tapi udah lama banget. Dia kan Daniel Devni mengawali timnas kan dari timnas cowok. Iya, dia timnas cowok, timnas U12 cowok. Karena festival, nah adik gue dulu timnas U12, seleksinya bareng si Daniel Devni ini. Jadi waktu itu masih, kalau nggak salah gue lupa ke Jepang kalau nggak salah, U12 tahun 2011 itu ke Jepang. Ada Daniel Devni di situ dan sekian tahun ternyata Daniel Devni masih aktif kan. Gue coba DM, gue ajak main bareng KJTI. Waktu itu tujuannya sekalian gue support, maksudnya adalah ini loh, sepak bola putri masih ada. Di sisi lain, kampanye bareng KJTI, kampanye jersey original gitu. Sama pemainnya langsung gitu kan. Nah, oke lah di sini posisi main KJTI dan Daniel Devni, teman-teman gue yang di U16 kontak, bang mau dong main gitu, mau dong diajak fun football gitu. Tapi waktu itu belum ada istilah fun football ya, mau diajak main gitu aja kan. Ya akhirnya dibikin lah, sampai yang KJTI ngadain mabol di lapangan C gitu. Iya di lapangan C yang main malam. Nah dari situ kan kebetulan cowok-cowok yang bareng gue di KJTI itu baru dari cek belum ada ya. Cowok-cowok yang barengan gue yang paketan gue yang ya udah dari cek tapi belum ada komunitasnya, cuma bercanda bisa nyatu sama tim sama anak-anak putri ini. Ketika itu mau terjadi, maksudnya ketika ada putri di acara itu, gue tuh dapat teror kiri kanan, teror maksudnya nyinyir lah, bikin nyinyir. Karena lo masukin Putri, di iya. sepak bola cowok gitu. Iya, gue gak akan nyebut nama-namanya karena ini nomor-nomornya gak ada yang gue save. Bang, itu beneran main sama cewek? Bang, emang cewek bisa main bola? Bang, serius nanti awkward nih. Bang, ini gini dan ini dan itu dan ini, banyak yang gue sampai yang masa apa gue intinya kayak masa main bola sama cewek gitu sih. Dateng lah, gue kalau waktu itu ada saksinya itu skornya 0-0 kan waktu itu. 0-0 ya, cewek-cewek itu mainnya luar biasa banget, harus gue akuin. Karena emang kelihatan banget ini anak-anak yang berlatih, anak-anak yang memang rutin reguler kan. Udah gitu terus ya udah akhirnya keterusan aja dari situ. Dari keterusan, maksudnya kenapa gue ngundang teman-teman U16 ini ke sini? Biar orang-orang tuh lihat ini loh, anak-anak yang berjuang ini masih segini-gini, masih pada kecil, masih ini tapi tekadnya luar biasa. Biar lu lihat langsung tidak mengkritik. Jadi waktu itu gue mau mengangkat itu kan. Pada akhirnya sampai sekarang ya waktu itu maunya gue gini, dengan mereka muncul nanti di tempat-tempat lain mungkin banyak putri yang pengen main bola tapi malu, berani muncul. Yang penting itu dulu, muncul dulu supaya apa, kalau bahasa bisnisnya industri ini kelihatan gitu loh. Memang ada cewek di Indonesia bermunculan bermain bola. Ya udah makanya ya sampai sekarang akhirnya Garuda Reject kenapa bisa ada putrinya, itu juga putrinya ikut mengelola sih, mengembangkan komunitas ini juga mereka dari awal. Kalau misalkan ini kan lu tadi udah ngomong nih kayak awalnya nggak sengaja kan, Iya. terus akhirnya jadi serius sampai undang main putri ya. Terus tapi kalau misalkan dari Garuda Reject sendiri kedepannya mau apa? Apakah mau tetap jadi komunitas? Apakah mungkin terpikir untuk bikin sebuah klub bola yang lebih profesional atau Kalau Garuda Reject-nya doang akan tetap di situ. Maksudnya iya komunitas, maksudnya adalah tetap ada porsinya gitu. Tetap porsinya sebagai Garuda Reject yang jadi komunitas, yang jadi tempat ibaratnya nongkrong tapi main bola. Jadi kita kayak nongkrong tapi main bola sebagai wadah kegiatan positif via olahraga dengan tema sepak bola akan tetap kayak gitu. Kalau Garuda Reject ini tetap gitu, tapi ketika nanti akhirnya bisa ngebantu teman-teman putri atau ngebantu apapun itu ya nggak tahu sih ya itu, tapi nanti pasti by yang lain gitu, jalur yang lain. Tapi untuk Garuda Reject sendiri akan tetap jadi kayak gitu sesuai apa yang kita bareng-bareng bangun di awal gitu sih. terakhir gua mungkin kesimpulan nih kayak misalkan Garuda Reject itu adalah sebuah komunitas sepak bola yang dikhususkan untuk komunitas. Iya. Maksudnya tidak menjadi sebuah klub sepak bola atau yang lebih apa ya, kayak misalkan
hanya terbatas, mungkin idealismenya hanya sebagai komunitas, karena sebagai wadah ya, wadah untuk menampung sepak bola gitu ya, yang mungkin itu gagal di sepak bola atau bisa dibilang gitu lah atau ingin main bareng gitu kan. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak sih quotes dari seorang Gerardo, sang apa lu sebagai apa sih di Garuda? Manajer. Nah, sebagai manajer. Quotes, ada nggak sih quotes dari seorang Gerardo sebagai manajer dari Garuda Reject? Mungkin ada sih dari keresahan gua ya, dari keresahan gua lebih Dari hati nih keresahan. Iya, dari hati. Pertama mungkin untuk kalau ada yang nonton ini sudah orang tua punya anak gitu. Untuk yang orang tua mungkin ketika punya anak ini punya minat dan bakat apa, selama masih positif disupport karena gue di sekolah itu sering nemuin ini dan itu. Kemarin teman-teman gue punya bakat tapi tidak difasilitasi, dia pelarian ke hal yang enggak gitu. Maksud gue ketika masih positif, anaknya suka nari, anaknya suka dance, anaknya suka main game, anaknya suka main musik atau apapun itu, dia udah dukung aja gitu loh. Toh lebih baik mereka sibuk di kegiatan bakatnya itu daripada mereka sibuk pada hal-hal yang negatif. Kan itu kan sayang gitu kan. Plus kalau untuk teman-teman gitu, dari teman-teman yang ini gue ngalamin sendiri, setiap kejadian itu, setiap masalah, setiap apa yang terjadi sama orang itu pasti ada sebab akibatnya. Ya, sebab akibatnya maksudnya. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin dia kelihatannya aneh gitu, kadang kan orang langsung ya pasti itu aneh, langsung dibenci. Pasti ada sebab akibatnya. Karena kadang tuh orang butuh apa, mental health di Indonesia ini kan parah gitu kan. Mental health di Indonesia ini kan parah. Jadi ketika orang sedang ada something, satu hal kecil yang lo lakuin itu bisa ngerubah dia. Maksudnya ngerubah dalam artian ketika ada orang nih mau main bola nggak pede, dijudge, jelek kan? Iya, lu jelek. Kan kita nggak tahu dia gimana menyikapinya. Bisa dia down trauma seumur hidup, atau bisa dia jadi motivasi yang lebih baik. Tapi poin yang dia bilang adalah gini loh, kadang orang ketika ada masalah itu nggak butuh hal yang macam-macam, hal yang muluk-muluk, nggak butuh lu harus beliin ini, lu ngumpulin dana, lu ini, lu itu, enggak. Kadang cuma butuh lu ada gitu, lu temenin. Nah, yang mau gue ambil lagi di sini adalah apa? Karena itu masalah yang terjadi di sepak bola kita. Tentang sebuah sikap pemain atau juga apa, karena di balik setiap di balik anak-anak Garuda Reject dan juga teman-teman yang lainnya pemain sepak bola itu punya backgroundnya macam-macam gitu kan. Mungkin ada yang sikapnya begini, sikapnya begitu, beda-beda mereka. Kita keburu ngejudge sebelum kita tahu backgroundnya mereka gimana. Ya kan, kadang dia bahasa yang dia gunakan beda sama kita. Mungkin kita ngobrol biasa sama temen kayak sopan, tiba-tiba ada satu orang gitu, lu ngapain sih lu dari tadi ngomong mulu? Mungkin dia orang Betawi, kan? Mungkin memang gaya bicaranya begitu lingkungannya, tapi mungkin niatnya dia cuma untuk bertanya. Tapi kalau kita nggak saling konten kan, pasti nih anak nggak sopan gitu kan, langsung ngecap sekali tendangan gitu kan. Padahal mungkin kalau itu sudah lebih baik, lebih jauh, ternyata kita semua bisa jadi teman gitu loh. Kadang itu kayak hal-hal kecil yang harusnya setiap hal kecil itu bisa ngubah orang lain dengan sekali tendangan gitu. Ini adalah paling enggak Garuda Reject, maksud gua dengan Garuda Reject yang mau ini menjadi kayak kalau di agama gua ya, menjadi garam dan terang bagi orang di sekitarnya. Jadi kayak kalau terjadi ada kebaikan, ada vibe positif, dimulainya dari lu sendiri gitu loh. Ketika dari lu sendiri bisa sampai ke orang lain, berarti kayak lu senyum, orang lain yang ketemu lu ngeliat lu senyumnya itu akan domino, ya akan nyebar. Nanti kadang dengan senyum pun lu bisa memperbaiki mood orang lain. Itu balik lagi tadi, itu yang maksudnya Garuda Reject mau ada dan mau tegasin gitu, kayak ketika main bola ya, football is everyone gitu, football is everyone, terus ya friendship is everywhere gitu kan. Itulah kurang lebihnya. Kalau di agama gue sih ya nggak apa-apa. Agama gue kayak hablum minanas, hablum Allah, hubungan ke atas sama hablum minanas, hubungan ke apa ya, vertikal. Sama sebenarnya. Di gue juga ada, di gue juga gitu kan, salib kan. Kalau di Kristen salib kan, ke atas itu hubungan dengan Tuhan, kiri kanan dengan sekitar, bawah kita dengan dunia gitu kan. Sama sebenarnya. Yang senyum adalah ibadah. Senyum adalah ibadah, benar itu maksud tadi kita. Kalau kita ininya tadi apa pesan yang gue sampaikan itu tadi, positif itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kita nggak bisa nuntut kayak kok Indonesia begini, kok Jakarta begini, kok keluarga begini. Nggak usah. Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Dari diri lu, kemudian lu bisa menjadi apa? Menjadi vibe positif untuk orang-orang di sekitar lu gitu. Jadi yang pertama adalah don't judge the book by its cover, by its price. Yang kedua adalah
mulai dari diri sendiri, start from yourself, and Ya, then you betul. can share the positive vibe to others. Oke, so dari gue sekian, terima kasih buat Gerardo yang sudah Yoi. bersedia Siap, menjadi siap. bintang tamu yang Yoi. kompeten, dan terima kasih buat Pejaten House ini bahasa Belanda ya? Pejaten Huis. Pejaten Huis. Iya, Pejaten Huis yang Pejaten telah Huis. menyediakan tempatnya Iya. buat gua bikin konten. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai Boleh, akhir. boleh, kan? Boleh. Tidak lupa Pejaten Huis ini salah satu partnernya dari tim Putri Jakarta. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Jabodetabek bingung nyari tempat latihan, bingung mau memulai, ini untuk Putri ya. Bingung mau memulai sepak bola dari mana, yang latihannya maksudnya benar-benar mau belajar bareng-bareng, di Putri Jakarta bisa cek IG-nya Punja_Soccer Community. Di situ teman-teman bisa join, atau mungkin nanti cek DM gue juga nggak apa-apa @gerardo2020 kalau mau nanya seputar Putri Jakarta. Itu boleh banget, terbuka, bebas biaya, latihannya setiap Rabu dan Minggu, dan pokoknya terbuka banget lah buat teman-teman yang mau belajar sepak bola atau teman-teman Putri. Nanti gua kasih di bawah kali ya, Yo, biar bisa, lebih jelas buat. Oke, so jangan lupa dukung channel gua, bisa di subscribe, di share juga ke teman-teman, terus di like, di apa lagi? Sama di komen di bawah, tapi yang berbobot ya. Yo. Jadi ntar kita bisa diskusi di sana. Oke, so I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.